Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam bulan Juni ini kita memasuki sebuah tema, yaitu It was very good. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Keluarga adalah sebuah rencana Allah melalui sebuah lembaga yang disebut pernikahan. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu Allah mengatakan bahwa sungguh semuanya itu amat baik. Dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaannya, lalu memberkati dan menguduskan hari tersebut. Itulah yang disebut Sabat. Inilah sebuah keteladanan dan pola yang Allah mau untuk setiap kita orang yang percaya kepada Kristus untuk melakukannya dan menirunya. Allah memakai keluarga sebagai sarana yang terbaik di dalam menikmati Sabat yang Dia beri. Oleh sebab itu, adalah baik bagi setiap kita untuk memperhatikan keluarga. Keluarga adalah merupakan sebuah komunitas yang paling kecil dalam sebuah tatanan masyarakat, dan melalui keluargalah kita bisa menikmati surga. Itulah yang menjadi keinginan Allah melalui sebuah lembaga yang disebut keluarga. Mari menghormati Allah dengan mengasihi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Pada pagi hari ini ada kesempatan kembali kita mengucap syukur, kita dapat beribadah kepada Tuhan melalui online. Mari kita sama-sama membawa hati kita kepada Tuhan. Persiapkan Alkitab dan catat apa yang didapat dari firman Tuhan, matikan notifikasi HP, bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan, memberikan persembahan dan persembahan misi, mengikuti ibadah ini sampai doa berkat. Bagikan video ini kepada saudaramu yang lain. 1 menit dari sekarang, ibadah akan dimulai.
Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, Together, we Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Patutlah kita menaikkan ucapan syukur buat segala kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita akan memasuki rangkaian ibadah pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat segala anugerah, buat segala cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan naikkan pujian, kami naikkan segala sorak-sorai untuk menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau memberkati seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas dudukan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku berlompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam sang. Mari kita angkat tangan kita.
Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan dalam hidup kami. Beri tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu tak setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan, kasih setianya. Pujilah namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Mu Allah tiada berkesudahan, kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Amin, amin, amin.
Hati kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Kau mati, kau bangkit bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Katakan kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenal. Katakan sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat Yesus, Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidup, ya Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenangan. Oh, katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat Yesus, Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Saya percaya bahwa hidup kita sudah mengalami banyak kebaikan dari Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyatakan kebesaran dan keagungannya. Haleluya. So good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami mengucap syukur buat segala cintamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Suku kami tidak dapat menjauhi Engkau Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rombong yang suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih, oh, terima kasih Yesus. Pujilah namamu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat cintamu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Oh, kalau kami mengingat segala kebaikan dan kemurahan-Mu,
Tak dapat kami menghitungnya Tuhan, karena terlalu banyak. Terima kasih buat segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, jadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Dari hari ke hari kami makin mengasihi-Mu, kami makin mengerti kehendak-Mu, kami makin mengerti rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saatnya saudara sekalian untuk memberi persembahan. Kita percaya dengan memberi kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita baca satu ayat di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari bersama-sama terlibat dalam pengembangan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah hal ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami sehingga kami bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan misi melalui nomor yang tertera di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini untuk kita ikut ibadah dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, terima kasih untuk setiap hari yang sudah Kau berikan buat kami, untuk kami lewati, kami jalani bersama dengan Engkau. Hari ini kalau kami ada semua karena Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami tetap percaya firman-Mu berkuasa menembus ruang dan waktu. Setiap kami yang mendengar, kami akan diberkati, kami akan dituntun oleh Tuhan. Kami akan terus mendapatkan nilai-nilai yang baik, kebenaran-kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Dan kami juga bersyukur karena firman-Mu akan menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami siap diberkati dengan kebenaran-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang upah yang baik. Bulan ini kita akan bicara banyak tentang keluarga. Dan saya akan sampaikan hal-hal tentang keluarga, ada prinsip-prinsip yang luar biasa yang saya mau berbagi dengan saudara. Kita awali dengan perkataan yang cukup membuat kita berpikir saudara, bahwa membangun keluarga itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tetapi bisa, ya memang bukan hal yang mudah tetapi bisa kita lakukan, kita bisa membangun dengan baik, asalkan kita mengerti prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan, sehingga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang bukan saja bertahan, tapi juga menang atas segala hal yang kita hadapi. Saudara, banyak pernikahan gagal, bahkan di Amerika dikatakan separuh dari jumlah pernikahan, banyak pernikahan-pernikahan yang kandas. Tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa pernikahan bisa berlangsung dengan baik, bahkan kita bisa menikmati pernikahan, dan pernikahan kita bisa menjadi berkat. Nah, saudara, mungkin seperti kalau kita mengerjakan matematika, ya, kalau kita ngerti rumusnya, maka selesailah semua permasalahannya. Demikian juga dengan membangun rumah tangga, kalau kita ngerti caranya, ngerti prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita lakukan, maka masalah itu akan selesai dan kita bisa berbagi cara kemenangan demi kemenangan yang sudah kita peroleh. Dan tentunya firman Tuhanlah yang jadi pegangan buat kehidupan kita. Firman Tuhan harus terus kita pelajari, karena firman Tuhan di dalamnya terkandung syarat sekali dengan pelajaran-pelajaran kehidupan, bagaimana kita membangun keluarga, membangun kehidupan yang benar dan berdampak. Sehingga kemudian saudara akan menerima, seperti judul saya tadi, saudara akan menerima upah yang baik. Saudara, kalau saudara dengar kata upah, artinya apa? Saudara sudah melakukan sesuatu, baru saudara akan mendapatkan upahnya.
Saudara, saya percaya kalau saudara lakukan firman Tuhan ini, maka saya percaya saudara akan mendapat upah yang baik yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Nah saudara, kita akan awali dengan Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai 12. Ini akan jadi ayat dasar kita untuk kita kupas. Saya bacakan buat saudara. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, dari ayat-ayat ini tadi saya akan berbagi kepada saudara 4 prinsip firman Tuhan yang harus kita mengerti dan kemudian kita lakukan, yang kemudian kita akan mendapatkan upah yang baik kalau kita melakukan 4 prinsip ini, saudara. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu prinsip prioritas. Saudara, kita semuanya harus mengerti prinsip-prinsip prioritas dalam hidup kita. Saya berikan contoh, setiap musim kehidupan kita, prioritas bisa berubah-berubah, bisa berbeda, saudara. Contohnya, waktu kita anak-anak, prioritas kita apa, saudara? Bermain. Ya, bermain-main terus, itu yang jadi prioritas kita. Kalau kita sudah mulai masuk sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, maka fokusnya udah nggak lagi main-main. Fokusnya adalah belajar, saudara. Ya, dan kemudian kita beranjak dewasa, kemudian kita bekerja, prioritasnya udah berubah lagi, saudara. Kalau yang lalu bermain, yang lalu belajar, nah sekarang prioritas sudah bekerja, prioritasnya apa? Cari uang, berusaha untuk mendapatkan uang. Dan kalau kita sudah memasuki yang namanya rumah tangga, maka prioritas kita juga bergeser. Keluarga jadi yang utama dalam hidup kita. Nah saudara, inilah musim kehidupan kita, dan kita harus mengerti prioritas-prioritas di dalam setiap musim itu, saudara. Tapi saudara, jangan sampai saudara kemudian bertanya, loh Pak, berarti nggak boleh main lagi dong, loh berarti nggak boleh lakukan yang lain. Bukan, saudara. Yang namanya prioritas kita ngerti urutannya seperti apa. Ya, kalau kita sudah berumah tangga, apakah boleh bermain? Boleh saja, saudara. Tapi itu bukan lagi menjadi yang utama urutannya. Saya sampai sekarang masih bermain game, tapi saya tidak lakukan itu setiap waktu. Saya kadang masih ngisi waktu saya dengan perkara-perkara yang hobi saya, yang menyenangkan saya lakukan itu. Tapi saya ingat bahwa itu semua sekarang bukan jadi prioritas, tapi jadi hobi, jadi hiburan semata saja. Kita boleh masih belajar, kita harus tetap cari uang, tapi itu semuanya ada prioritas tersendiri. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, firman ini mengajarkan tentang prioritas. Kalau saya buat urutannya adalah seperti ini, saudara. Hidup itu nomor satu, yang utama, saudara. Ya, kalau saya boleh pisah, hidup rohani itu nomor satu, hidup jasmani nomor dua, saudara. Dan yang berikutnya tubuh mengikuti di bawahnya. Dan baru berikutnya makanan, baru berikutnya minuman, baru berikutnya pakaian. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Jadi kita mengerti prioritas. Saudara, kalau saudara makan nasi goreng, maka yang utama adalah nasi gorengnya. Ada kerupuk, itu tambahannya. Ada acar, itu tambahannya. Nggak mungkin saudara makan nasi goreng, nasinya cuma 1 sendok, terus kemudian kerupuknya sepiring penuh. Ya. Itu namanya bukan nasi goreng lagi, saudara. Itu kerupuk, saudara. Ya, nasinya jadi aksesorisnya saja. Nah, demikian juga prioritas dalam hidup kita. Kita harus mengerti mana yang terutama dalam hidup kita, mana yang jadi nomor satu. Kalau boleh saya katakan, kita mesti mengerti mana yang terpenting, mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting. Kita harus mengerti, khususnya di dalam keluarga, dalam rumah tangga, harus mengerti hal ini. Dan kalau kita sudah berumah tangga, maka keluarga adalah prioritas yang terpenting dalam hidup kita. Berikutnya, prinsip yang kedua yang kita harus belajar. Sebelum kita masuk ke prinsip yang kedua ini, saya mau ajak saudara untuk mendengar kesaksian dari salah satu jemaat yang akan menjadi berkat kesaksiannya buat saudara semuanya. Silakan menyaksikan. Shalom, saya Chandra. Saya Elis. Di sini kami ingin sharing tentang prioritas dalam kehidupan berumah tangga. Mulai dari saya dulunya hobi sekali dengan bermain futsal. Pada awal pernikahan itu bukan menjadi suatu masalah karena prioritas hanya saya dan istri. Ketika kami dikaruniai anak, saya melihat bahwa istri saya kewalahan dalam mengasuh. Karena itu, saya memutuskan untuk mengurangi intensitas bermain futsal saya dan saya membantu istri saya untuk mengasuh anak-anak. Karena bagi saya, yang terpenting dan utama adalah anak-anak, bukan prioritas keperluan pribadi saya. Kalau dari saya mau sharing tentang kehidupan saya sebelum ini. Dulunya saya bekerja di sebuah perusahaan internasional. Setelah melahirkan anak kedua, saya memutuskan untuk resign dan full time menjadi ibu rumah tangga. Karena prioritas saya adalah keluarga untuk membesarkan anak-anak saya dibanding karir dan materi. Ya, sekian kesaksian atau sharing dari kami tentang prioritas tentang keluarga. Semoga bisa menjadi berkat. God bless you. Bless you. Wow, kesaksian yang luar biasa kan? Nah, saudara, kita akan masuk ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan artinya dalam hidup kita ada beberapa hal dalam hidup ini yang harus seimbang, saudara. Ya, saya kasih contoh. Paling tidak ada 3 hal yang harus seimbang di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang pertama pekerjaan, keluarga, pelayanan. Saudara, kalau tadi prinsip yang pertama kita belajar tentang prioritas, kita mengerti dalam hidup ini prioritasnya seperti apa. Tapi ketika saudara masuk ke dalam rumah tangga, ternyata di dalam rumah tangga ada hal-hal yang sangat penting dan semuanya penting. Nah, disinilah perlunya keseimbangan, saudara. Ya, saya contohkan 3 hal ini. Ada pekerjaan, ada keluarga, ada pelayanan.
Kalau saya buat urutan seperti ini bukan berarti pekerjaan nomor 1, terus kemudian keluarga nomor 2, pelayanan nomor 3, bukan saudara. Kita harus seimbang paling tidak dalam 3 hal ini saudara. Contoh dalam 3 hal ini, kita mesti seimbang saudara. Kenapa? Ada beberapa orang yang berkata bahwa Tuhan itu cuma ada di pelayanan, Tuhan nggak ada di pekerjaan. Salah saudara. Saya mau bilang bahwa 3 tempat ini ada Tuhan di dalamnya semuanya. Di dalam pekerjaan kita ada Tuhan di sana. Karenanya firman Tuhan juga syarat dengan nasihat tentang pekerja, tentang bekerja, tentang bagaimana kita bekerja. Syarat juga dengan nasihat-nasihat tentang bagaimana kita membangun keluarga. Dan syarat juga dengan nasihat firman Tuhan tentang bagaimana melayani Tuhan. Jadi ketiga hal ini Tuhan ada di dalamnya. Jangan kita kemudian merasa, saya udah melayani, udah beres. Saya udah kerja buat keluarga saya, udah saya nggak peduli keluarga saya akan seperti apa. Jangan saudara, karena kita mesti seimbang di dalamnya. Kita mesti mengerti prinsip ini. Dan saudara, seimbang itu bukan berarti di tengah. Seimbang artinya di mana kita dibutuhkan, kita tempatkan diri kita di situ. Saudara tahu permainan anak-anak jungkat-jungkit itu saudara ya? Nah, kalau porosnya itu ada di tengah dan di sini tidak ada beban, maka kita bisa lihat dia bisa di tengah saudara. Tapi kalau seandainya kemudian di sini ada beban yang luar biasa, maka kita tidak boleh ada di tengah. Karena kalau kita di tengah, gambarnya akan seperti ini saudara, hasilnya akan seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya ini bisa tetap seimbang? Yang harus saudara lakukan, ini saya gambarkan jari saya ini adalah kita saudara. Maka kita harus menggeser poros kita ke arah beban yang ada. Sehingga kemudian akan seperti ini hasilnya. Karena bebannya di sini. Artinya apa? Di mana beban itu ada, kita harus fokus di situ untuk menyelesaikan beban itu. Sehingga kemudian kalau beban itu sudah hilang, beban itu sudah terangkat, maka kemudian kita bisa kembali ke tengah untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Tayangan sirkus seperti ini. Ya. Pemain sirkus ini dia berusaha supaya piring-piring yang ada di tongkat itu semuanya berputar, bergerak dengan cepat, sehingga kemudian piring-piring itu terus berputar dengan baik, seimbang. Saya membayangkan piring-piring inilah piring kehidupan kita. Yang contohnya tadi, ada pekerjaan, ada keluarga, ada pelayanan. Kita harus pandai-pandai mengatur semuanya supaya piring-piring ini terus bergerak. Kalau kemudian di antara piring ini ada yang mulai goyang dan mau jatuh, apa yang dilakukan oleh pemain sirkus ini? Dia akan datengin tongkat itu yang piringnya udah mulai goyang, yang mau jatuh itu saudara. Dia akan datangi tongkat itu, dia akan fokus di situ, dia akan terus menggerakkan tongkat itu sampai kemudian piring itu akan bergerak dengan cepat lagi, normal kembali. Dan dia kemudian akan perhatikan mana piring yang sedang mengalami masalah. Sudah dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau keluarga kita sedang mengalami masalah, jangan saudara diem aja di tengah. Saudara bilang, udahlah yang penting aku kasih duit keluargaku. Saudara nggak pernah peduli dan saudara tetap lakukan semuanya seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jangan saudara. Saudara akan menyesal nantinya. Kalau keluarga saudara sedang ada beban, seperti contoh tadi, maka apa yang harus saudara lakukan? Saudara mesti bergeser mendekati beban yang ada di situ. Keluarga saudara sedang bermasalah, selesaikan sampai selesai. Sehingga beban itu terangkat, saudara boleh kembali ke tengah. Ketika piring ini semuanya berputar dengan baik, maka pemain sirkus itu akan kembali kepada posisinya di tengah. Dia cuma ngeliatin mana yang perlu dia selesaikan. Kalau memang pekerjaan saudara bermasalah, fokus di situ.
Ceritakan kepada istri, kepada anak, kepada suamimu yang hari-hari ini kerjaanku sedang bermasalah. Tolong kasih waktu aku untuk aku selesaikan ini ya. Saudara ceritakan sehingga kemudian saudara bisa fokus di situ, selesaikan semuanya dan kemudian saudara kembali kepada keluarga saudara dengan penuh sukacita. Kalaupun pelayanan sedang bermasalah, saudara juga harus lakukan yang sama. Kenapa 3 hal ini penting, saudara? Kalau saudara tanpa melayani Tuhan, hati kita kosong. Ya, kalau kita tanpa keluarga, kita nggak bisa juga. Kalau kita tanpa pekerjaan, apa yang kita makan, apa yang harus kita hidupi, bagaimana kita menghidupi keluarga. Jadi ketiga hal ini contoh yang paling penting, hal-hal penting dalam kehidupan kita yang mesti kita jagai tetap seimbang, saudara. Nah, saudara, memang diperlukan hikmat dan keinginan untuk terus belajar serta diperlengkapi untuk kita dapat menyeimbangkan piring-piring kehidupan kita. Saya terus berdoa saudara menangkap hal ini dan kemudian Roh Kudus bisa bicara kepada saudara apa bagian dalam hidup saudara yang perlu diseimbangkan. Mungkin saat ini engkau sedang jauh dari keluarga, ayo kembali kepada keluargamu. Mungkin saat ini pekerjaanmu sedang bermasalah, ajak anggota keluargamu berdoa bersama-sama supaya beban itu bisa diangkat. Kalaupun pelayananmu juga sedang mengalami permasalahan, ayo fokus ke situ sebentar supaya beban itu terangkat. Oke, saudara. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip yang ketiga, kita juga akan mendengar kesaksian ya, keluarga dari Devri dan keluarga dari Fosian dan Yani akan memberikan kesaksian buat saudara. Selamat menikmati. Salam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fosian dan istri saya Yani. Ya, kami sudah berkeluarga kira-kira 8 tahun dan kami dikaruniai 2 anak kembar perempuan. Dalam perjalanan pernikahan pasti banyak masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Saat ini kami mau sharing gimana prinsip keseimbangan dalam hidup antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Mungkin ada beberapa keluarga yang mengutamakan pekerjaan, bekerja terus tanpa memperhatikan anaknya, akhirnya pertumbuhan anak itu menjadi tidak harmonis sama orang tuanya. Ya, di sini kami berdua ini sering ngobrol-ngobrol kalau setiap malam mau tidur, gimana kita harus membesarkan kedua anak ini. Karena harus cukup kasih sayang, jangan sampai dia mencari kasih sayang di luar orang tuanya. Dan biasanya kan saya sering juga pulang kerja malam-malam, jadi kadang kurang waktu sama anak-anak. Yang lebih banyak adalah istri saya ini, tapi kadang dia juga mengeluh, waduh aku repot kalau sendirian mengasuh anak, kita harus bagi tugas. Kalau ya ini mungkin masalah pendidikan, tapi ayahnya harus kasih disiplin tegas, jadi bagi tugas. Dan kadang saya juga pulang kerja capek, tapi harus meluangkan waktu untuk anak-anak. Akhirnya kita ngobrol, ya, kalau bisa dikurangi jam kerjanya, pulang sore. Kalau anak-anak ujian, ya bantu untuk belajar sehingga bisa teratasi. Anak-anak juga bisa fokus belajar. Jadi juga bisa mengurus kebutuhan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga juga terselesaikan. Ya mungkin ada tambahan dari istri saya. Seimbangan ya. Kalau saya ya itu tadi, kami selalu berusaha bekerja sama. Kalau masalah pekerjaan, suami saya harus ikut mengatur waktu untuk mendidik anak-anak. Jadi untuk masalah pelayanan di gereja juga kita harus juga atur waktu untuk, kan mereka masih anak-anak, jadi perlu pendampingan dari kami. Jadi sebisa mungkin kami nggak terlalu banyak ambil pelayanan juga,
mendampingi mereka untuk sekolah minggu, untuk ibadah anak. Jadinya kita bisa juga mendampingi mereka, tahu pertumbuhan mereka dalam segi rohani. Jadi kita nggak monoton untuk kepentingan kita aja, orang tua. Jadi kita juga harus memperhatikan pertumbuhan rohani anak-anak saya, anak-anak kami untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi kami nggak egois untuk kepentingan pribadi saya, juga untuk hal-hal di luar keluarga, hobi kami, apapun itu kami juga membatasi. Jadinya karena kalau anak saya masih usianya masih sekarang mau 8 tahun, jadinya saya harus mendampinginya, jadi dia tahu hal-hal rohani yang baik itu seperti apa. Jadi itu, jadi kami menyeimbangkan itu semua. Jadi kalau dulu kami berdua hanya berurusan dengan urusan kami berdua, kami punya anak, jadi kami juga harus menyeimbangkan, juga harus membantu anak kami bertumbuh, mendampingi mereka. Ya seperti itu. Jadi kami sebagai orang tua selalu bergandeng tangan, nggak lepas dari kekurangan. Tapi kami berusaha saling membantu, saling mengingatkan, saling mengangkat kalau ada yang jatuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian yang sangat membangun setiap kita, mereka bagaimana mendidik anak-anak mereka, dan mereka menyeimbangkan semuanya itu, saudara. Yang ketiga, ada prinsip yang ketiga yang kita belajar yang namanya prinsip kesatuan. Saudara, satu dan menjadi satu itu dua hal yang berbeda, saudara. Untuk menjadi satu itu harus ada usaha yang keras, usaha untuk mengalah, usaha untuk menekan ego kita, usaha untuk melihat kepentingan orang banyak, kepentingan keluarga, lebih daripada kepentingan pribadi kita. Harus ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Dan dalam keluarga, suami dan istri, khususnya suami dan istri, itu harus bersatu dan tidak boleh dipecahkan atau dipisahkan oleh siapapun, termasuk anak-anak, termasuk orang tua, termasuk mertua. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua, saya menasihatkan kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, yang Bapak Ibu saudara punya anak-anak yang sudah menikah, Bapak Ibu saudara lepaskan mereka, biarkan mereka belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara mengambil keputusan untuk pernikahan mereka. Saudara boleh memberikan nasihat, saudara boleh memberikan masukan, tapi jangan pernah membuat keputusan untuk rumah tangga anak-anak saudara. Biarkan mereka mengambil keputusan mereka sendiri. Dan saudara ingat, suami istrilah yang mereka berdua di altar Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka mengikat yang namanya perjanjian di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Jadi suami istri jangan pernah terpisahkan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Walaupun anak-anak kadang berusaha memisahkan kita dengan cara kadang mengadu domba kita. Ketika kita membuat keputusan A, ternyata istri nggak ngambil keputusan yang sama, anak akan ngambil kesempatan itu. Dan itu bisa memecah belah kita, saudara. Ya, jadi kita mesti belajar ini, saudara. Dan suami istri itu harus satu. Harus satu di dalam apa? Yang pertama, harus satu di dalam keyakinan. Dalam arti apa, saudara? Saudara suami istri, saudara harus punya buku pedoman yang sama. Karena itu buat anak-anak muda, anak-anak youth, ya, saya nasihatkan buat kalian, kalau kalian cari pacar, pastikan dia sama-sama seiman dengan saudara. Manual booknya sama, buku pedomannya sama, yaitu firman Tuhan Alkitab.
Kenapa? Kalau berbeda hancur nanti keluarga. Ya. Karena semuanya pegang buku manual sendiri-sendiri. Susah nanti saudara. Ya. Kalau saudara mau membangun rumah tangga, pastikan saudara punya prinsip yang sama, yaitu keyakinannya sama, saudara. Ya. Dan yang pasti saudara harus sama-sama dewasa di dalam Tuhan juga. Yang kedua, suami istri harus satu di dalam apa? Dalam membangun rumah tangga mereka, yaitu dalam membangun berdasarkan kesamaan, bukan perbedaan. Contohnya apa saudara? Pemikirannya harus disamakan. Ya, kalau saudara belum menikah, saudara pacaran, belajarlah di sini. Pemikiran harus disamakan. Saudara, dalam pacaran itu yang harus disatukan adalah yang pertama rohnya. Makanya seringkali waktu pacaran banyaklah berdoa, puasa, ya. Yang kedua, yang disatukan waktu pacaran apa? Jiwanya, yaitu apa? Cara berpikirnya, pikiran, kehendak dan perasaannya disatukan, saudara. Nah, nanti kalau sudah menikah baru disatukan tubuhnya dalam yang namanya hubungan seksual, saudara. Jangan sampai kebalik, saudara. Jangan sampai kebalik. Nah, saudara, di dalam membangun, dalam membangun, maka membangunnya berdasarkan kesamaan, bukan perbedaan. Kalau saudara sudah menikah, maka saudara mesti banyak ngobrol dengan pasangan saudara. Kalau saudara mau tinggal atau cari rumah di daerah mana, mesti sepakat sama-sama. Kalaupun mau punya anak, mesti ngobrol anaknya mau berapa. Ya, jangan yang sini mau anak banyak, yang sini anak sedikit, dan nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya ribut terus, saudara. Ya, jadi harus membangun berdasarkan kesamaan, bukan perbedaan. Kalau saudara bangun dengan dasar perbedaan, pasti cekcok terus, saudara. Dan saya banyak melihat keluarga-keluarga yang cekcok karena mereka terus membangun dalam perbedaan-perbedaan. Akibatnya apa? Karena aku beda sama kamu, ya aku membangun sendiri, kamu membangun sendiri. Akibatnya kacau keluarganya. Yang berikutnya, membangun suami istri harus satu dalam keputusan. Dengan kata lain adalah sepakat, saudara. Sepakat itu artinya saudara, suami dan istri harus sama-sama mengambil keputusan yang sama. Sepakat, kata firman Tuhan. Dan bila nggak ada kesepakatan, jangan membuat keputusan. Ingat ini baik-baik, saudara. Kalau saudara, suami dan istri belum bersatu dalam kesepakatan ini, jangan membuat keputusan. Khususnya dalam hal-hal yang penting dan besar. Kenapa, saudara? Saya punya pengalaman. Kami terus belajar untuk sepakat, saudara. Dan ini yang terjadi. Kalau kami nggak sepakat, ketika saya lontarkan sesuatu kepada istri saya dan istri saya nggak setuju, maka kemudian saya ambil keputusan sendiri tanpa kesepakatan. Begitu ada masalah di dalam keputusan yang saya ambil, akibatnya apa? Ribut. Tuh kan salahmu kan? Kamu ngambil keputusan yang salah kan? Ini gara-gara kamu. Sementara yang disalahin juga nggak mau. Pada dasarnya manusia nggak ada yang mau disalahin kan, saudara. Maka apa yang terjadi? Dia juga nyalahin. Kenapa dulu kamu nggak ngambil keputusan? Coba kalau kamu ngambil keputusan, kamu sih nggak mau bantu dan lain sebagainya. Akhirnya ribut. Kami belajar apapun yang terjadi, bahkan keputusan-keputusan yang nggak terlalu besar sekalipun, kami selalu selesaikan dengan sepakat. Kami bicarakan itu baik-baik dan kemudian kami buat keputusan. Oke, kita akan masuk ke prinsip yang terakhir, tapi sebelumnya kita akan mendengar kesaksian dari keluarga Devri dan Indri, dan mereka akan berbagi bagaimana mereka membuat prinsip dalam kesatuan ini, saudara. Tuhan memberkati saudara pasti. Shalom, perkenalkan nama saya Indri dan suami saya Devri. Saat ini kami mau memberikan kesaksian tentang kesatuan.
Saat ini kita sudah mempunyai 3 anak, dan ini adalah kesaksian kita yang membuat kita yang bergejolak gitu loh. Karena kita harus mengatur anak, harus gimana. Mulai dari awal pernikahan pun kita sudah ada janji gitu loh. Ada janji nanti kalau kita punya anak harus gimana cara ngaturnya gitu. Waktu anak pertama kita masih ya los gitu, terserah dia mau ngapain, cuma kita didiknya secara apa yang kita tahu aja gitu loh. Dan lama kelamaan dia semakin besar, kita tahu oh cara didiknya kita seperti ini. Kita sempat bertengkar karena saya orangnya keras kepala dan terlalu tegas gitu loh, sedangkan suami saya kan ya slow gitu aja. Cuma itulah yang membuat kita saling melengkapi. Dari situ kita punya komitmen untuk mendidik anak. Ayo kita didik anak kita jangan seperti yang dulu. Kita mau didik anak, kalau saya bilang ya, suami juga harus bilang ya. Kalau saya bilang tidak, suami juga harus bilang tidak. Karena kalau tidak seperti itu, anak akan merasa oh sama papi aja, lebih enak sama papi, mami jahat, seperti itu. Nah, supaya tidak seperti itu lagi, kita punya komitmen untuk saling mensupport seperti itu. Ya, kita mulai menyatukan pola pikir kita sama-sama saling menggunakan kebijakan kita untuk bersama-sama mendidik anak kita supaya kita sepakat dalam satu tanda kutip itu demi kebaikan mereka. Ya itu saja sih kesaksian dari kita. Semoga menjadi berkat, menjadi contoh buat semuanya. Ya, Tuhan kami Yesus akan terus belajar untuk bersatu mendidik anak-anak kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati dengan ketiga kesaksian tadi bukan? Nah sekarang prinsip yang keempat, yaitu apa? Prinsip pihak ketiga. Saudara, ini bukan pelakor, ya. Ini bukan will atau pill, tapi pihak ketiga di sini adalah sesuai firman Tuhan ayat yang ke-12 tadi. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, siapa orang ketiga yang harus kita libatkan di dalam rumah tangga kita? Tuhan harus ada di dalam keluarga kita. Kalau saya boleh bayangkan suami istri, saudara mesti digandeng tangan saudara oleh Tuhan, suami digandeng tangannya, istri digandeng tangannya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya. Dan Tuhan menggandeng tangan kalian, keluarga-keluarga. Jangan kalian yang gandeng tangan Tuhan. Kenapa? Kalau saudara yang gandeng tangan Tuhan, saudara bisa lepaskan kapanpun. Tapi kalau Tuhan yang menggandeng tangan saudara, Tuhan nggak akan pernah lepaskan pegangannya dari hidup saudara. Karena itu saudara nggak perlu khawatir akan keluargamu, akan rumah tanggamu, asalkan engkau libatkan Tuhan di dalamnya, saudara. Saudara, kalau kita pasangan suami istri, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita senantiasa setiap hari meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, maka saya percaya keluarga kita nggak akan terpisahkan. Keluarga kita akan jadi keluarga yang kuat, dan bukan cuma kuat, keluarga kita akan jadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Baik saudara, lewat semuanya ini, ayo kita belajar yuk sama-sama. Kita lakukan 4 prinsip ini, ya. Kita belajar punya prioritas. Kita belajar untuk kita benar-benar sungguh-sungguh saudara, mengerti apa yang terpenting dalam hidup kita. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk melihat mana yang harus kita seimbangkan, mana yang sedang bermasalah kita selesaikan di situ. Dan yang ketiga, kita suami istri harus satu di dalam Tuhan,
harus sepakat, harus satu. Dan yang keempat, kita belajar melibatkan Tuhan di dalam segala hal di dalam rumah tangga kita. Saya akhiri dengan quotes ini, saudara. When couples love God first, they love each other better. Kalau pasangan suami istri itu mengasihi Tuhan lebih dulu, masing-masing mencintai Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka akan bisa mengasihi pasangannya jauh lebih baik lagi. Amin, saudara. Kiranya kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan kemudian saudara semuanya akan menerima upah yang baik di dalam keluarga saudara masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami semuanya Tuhan, untuk kami melakukan 4 prinsip ini di dalam kehidupan kami. Kami mengerti prioritas dalam kehidupan kami. Kami mengerti prinsip keseimbangan. Kami mengerti prinsip kesatuan. Dan kami mengerti bahwa Engkau harus ada di dalam rumah tangga kami. Engkau yang harus memimpin bahtera rumah tangga kami. Engkau yang menggandeng tangan kami, suami istri dan anak-anak, sehingga kami semuanya Tuhan tetap ada dalam kendali-Mu, karena Engkaulah pemimpin kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Mereka yang melihat tayangan ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terjadi pemulihan di dalam keluarga-keluarga mereka Tuhan. Aku berdoa supaya mereka bukan saja bertahan di dalam rumah tangga, tapi mereka juga menikmati rumah tangga mereka Tuhan. Selalu ada anggur baru yang manis yang Tuhan berikan di dalam keluarga-keluarga kami semuanya. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang kuat Tuhan. Sehingga keluarga kami akan jadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Tuhan, biarlah prinsip-prinsip ini kami lakukan sehingga kami mendapatkan upah yang baik dari setiap prinsip firman Tuhan yang kami kerjakan. Dan kami akan melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua perkara yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami minta turunkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan memimpin kehidupan-Mu, melindungi Engkau, menyertai Engkau, memberkati Engkau, menjagai Engkau, dan membuat Engkau berhasil dalam segala apa yang Kau kerjakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup-Mu, lewat keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat ilahi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap di rumah, tetap semangat. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita semua supaya dapat menjadi pelaku firman. Karena kita tidak mau menjadi orang bodoh yang mendengar tetapi tidak melakukan. Saya undang kita bangkit berdiri karena kita mau berdoa di akhir ibadah ini. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Indra Saputra yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati tim pemusik pemuji, berkati seluruh tim media Tuhan, sehingga ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, supaya Tuhan Engkau berkati dengan limpah di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan.
Terimalah anugerah daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memberi engkau berkemenangan, dan sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman Teen, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.